Audio tuh mempersembahkan novel Rupanya Aku Anak Orang Kaya yang ditulis oleh autor Safwan Wijaya. Bersama If, bagian 4. Berani menghentikanku? Selamat mendengarkan. Setelah kembali ke rumah sewaannya, Erwin memeriksa lemari dan mulai mencari barang kurir yang dikirim oleh orang tuanya. Kurir yang kuterima selalu kusimpan di lemari sepatu. Kenapa sekarang tidak ada? Erwin terus mencari dengan cemas. Untungnya, akhirnya ia menemukan di lemari sepatunya. Ini adalah dokumen dari JNE Express, tipis dan ringan saat disentuh. Tetapi jika menyentuhnya dengan teliti, maka dapat merasakan adanya kartu di dalamnya. Erwin buru-buru membuka tas dokumen dengan penuh semangat. Kemudian mengeluarkan kartu di dalamnya. Ternyata memang ada kartu bank emas hitam dengan chip. Ibu ternyata tidak berbohong padaku. Ini benar-benar sebuah kartu SVIP emas hitam. Erwin sangat gembira. Dengan kartu ini dia akan punya uang yang tidak ada habisnya. Dengan adanya uang, pikiran pertama Erwin adalah merebut kembali karirnya. Lihat saja, dasar basan. Berani aku memecatku. Akan kubeli perusahaan itu dan kita lihat siapa yang akan kupecat. Mulut Erwin tersenyum sedikit. Sebelumnya Erwin bertemu dengan manajer departemen perusahaan bernama Bashan Davis yang sedang menganiaya seorang wanita bawahannya di toilet. Sehingga Erwin yang melihat adegan tersebut pun segera memukul Bashan secara langsung. Akibat telah memukul atasannya sendiri, Erwin langsung dilaporkan dan dipecat atas perbuatannya. Erwin ingin membantah dan menjelaskan. Tetapi Paman Bashan yang menduduki posisi dewan direksi perusahaan memberontak kembali. Sehingga sisa gajinya dipotong dan dijadikan sebagai kompensasi biaya pengobatan Bashan. Hal inilah yang membuat Erwin sampai tidak mampu membayar biaya sewanya. Setelah memiliki uang, rencana pertama Erwin adalah mengakuisisi perusahaannya. Kemudian mengambil kembali bisnis miliknya. Bagaimanapun, Erwin masih sangat tertarik dengan industri di bidang budaya dan hiburan. Ditambah tunangannya sekarang adalah selebriti terkenal, Jocelyn. Jadi, karir mereka berdua saling berhubungan. Selain mendapatkan kembali bisnisnya, ia juga harus mencari rumah baru. Lagi pula rumah sewa itu milik orang lain, dan tidak ada rasa memiliki jika ditempati. Kuingat, sepertinya ada villa mahkota mewah seharga 40 miliar di komunitas Teluk O. Akan kupilih itu saja. Sepertinya aku harus mencari asistenku Daman. Erwin pun menginap di rumah sewaan untuk terakhir kali. Keesokan hari setelah sarapan, Erwin langsung naik taksi menuju Hype World Group. Dia ingin mencari asistennya, Damon, untuk membantunya memperoleh perusahaan dan membiarkan Damon mengatur sebuah villa mewah untuknya. Hype World Group adalah salah satu perusahaan terbesar di kota Bandung. Dan operasinya terutama melibatkan industri real estate, budaya, dan juga hiburan, serta hotel dan catering. Namun grup ini hanyalah salah satu dari cabang perusahaan ayah Erwin. Tetapi salah satu cabang ini sudah merupakan perusahaan yang tidak. Dan juga salah satu yang terbaik di kota Bandung. Yang menunjukkan betapa menakutkannya seluruh industri milik keluarga Smith. Ketika Erwin tiba di Hype World Group, jam sudah menunjukkan sekitar pukul 10 pagi. Tepat sedang dalam jam kerja. Sehingga karyawan yang keluar masuk perusahaan lebih sedikit. Setelah turun dari taksi, dia melihat ke sekeliling. Baik dekorasi maupun pakaian para staf menunjukkan bahwa ini adalah perusahaan yang luar biasa. Pada saat ini terlihat seorang kurir. Hei, ingin cari siapa? Seorang penjaga keamanan di pintu segera keluar dan menghentikan Erwin. Aku ingin mencari manajer umum kalian yang bernama Damon, kata Erwin tanpa sadar. Apa menurutmu Tuan Damon adalah orang yang bisa kau temui sesuka hatimu? Sudahlah, jangan berkeliaran di sini lagi. Cepat pergi. Penjaga keamanan itu melambai padanya dengan tak sabar. Erwin mengerutkan kening. Dia tidak boleh masuk ke perusahaannya sendiri. Saya adalah tamu terhormat Tuan Damon. Nama saya adalah Erwin Smith. Dan Anda cukup memberitahu Tuan Damon melalui telepon. Erwin berkata dengan sopan. Bagaimanapun juga penjaga keamanan ini hanya melakukan tugasnya. Tamu terhormat. Penjaga keamanan itu melirik penampilan Erwin dari atas kepala hingga ujung kaki. Erwin hanya mengenakan pakaian murah, sehingga jejak penghinaan melintas di mata penjaga keamanan itu.
Dia telah bekerja sebagai penjaga keamanan di perusahaan ini selama 3-5 tahun. Dan dia belum pernah melihat Tuan Damon memiliki tamu khusus sepertinya. Saya sarankan, lebih baik kalian membiarkan saya masuk. Jika Direktur Umum Damon marah, mungkin saya juga tidak akan bisa membantu kalian. Memangnya siapa kamu? Kali ini bukan penjaga keamanan itu, melainkan satpam yang lebih muda. Melihat penampilan Erwin, dia tiba-tiba menjadi sombong dan langsung menghampiri Erwin dengan tatapan menantang. Aku memang ingin berurusan denganmu dan tidak membiarkanmu masuk. Memangnya kau mau berbuat apa pada aku, ha? Satpam muda itu memberi perasaan sembrono pada Erwin. Tapi Erwin masih dengan sabar mengingatkan mereka. Aku beri kalian kesempatan terakhir. Minggirlah, atau... Pada saat ini seorang wanita muda cantik dengan pakaian seksi datang ke pintu perusahaan. Dan berjalan kemari dengan sepatu hak tinggi merah. Apa yang terjadi? Wanita seksi itu mengerutkan kening ketika melihat apa yang terjadi di depan pintu. Dan tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya. Satpam muda itu melihat wanita cantik itu langsung pergi menyambut seperti seekor lalat. Direktur Abigail, dia hanya seorang kurir. Kami tidak membiarkannya masuk, tapi dia mulai membuat keributan. Tapi jangan khawatir, kami akan mengusirnya secepat yang kami bisa. Dan pasti tidak akan mempengaruhi citra perusahaan. Kurir? Direktur Abigail yang cantik dan seksi melirik Erwin dengan matanya yang indah. Tanpa menunggunya berbicara, Erwin berjalan mendekat dan berkata dengan keras. Kamu itu yang kurir? Erwin tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik satpam muda itu. Orang seperti ini hanyalah jenis orang pengganggu. Aku adalah tamu terhormat, Tuan Damon. Tolong izinkan aku masuk. Aku memiliki hal penting untuk diberitahukan padanya. Erwin mengalihkan perhatiannya ke wanita muda yang seksi dan cantik. Sebagai seorang direktur, wanita ini seharusnya tahu tata krama. Siapa namamu? Apa ada janji pertemuan? Alice berkata dengan ringan, tetapi nadanya lebih baik daripada satpam barusan. Namaku Erwin. Tidak perlu janji, cukup laporkan saja namaku. Nada bicara Erwin membuat Alice merasa bahwa orang ini terlalu sombong. Tetapi dia masih menahan amarahnya dan berkata dengan ringan. Baiklah, aku akan menelpon dan bertanya untukmu. Dia hanya ingin mengusir Erwin pergi secepat mungkin. Jika tidak, Erwin yang terus membuat masalah di tempat itu akan mempengaruhi citra perusahaan. Alice mengeluarkan ponselnya dan langsung menelpon Damon. Panggilan pun dengan cepat terhubung, dan Alice justru menunjukkan ekspresi terkejut. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.